Bab 2495. Sumber kabut beracun. Erikin tidak terlalu peduli. Berbeda dengan para master obat yang mempertanyakan dia karena cemburu atau takut merusak kepentingan mereka sendiri. Meskipun Yunoro Lee tidak percaya dengan metodenya, itu karena kepedulian terhadap klan barbarian dan binatang spiritual, bukan keegoisan. Tuan Qin, sekarang setelah binatang spiritual kepala sukumu sembuh, bukankah giliran kami selanjutnya? Kepala suku lain dari klan barbarian berjalan mendekat sambil tersenyum. Erikin meliriknya, melambaikan tangannya dan berkata, "Bagaimana caranya aku menjalankan formasi tadi, mencari binatang spiritual yang disembuhkan, kamu sudah lihat dengan jelas, kan? Saya akan gambarkan pola formasi yang cukup nanti, sehingga kekuatan nyala apinya cukup. Sedangkan untuk pengoperasian khusus, kalian bisa menemukan orang yang tepat." Ini, baiklah. Para kepala suku dari klan barbarian agak malu, dan orang-orang barbar lainnya juga sama. Ketika Senomu menawarkan untuk mencoba, mereka tidak berbicara. Bahkan, mereka memiliki beberapa keraguan di hati mereka tentang Erikin, jadi mereka ingin melihat bagaimana keadaan Senomu. Tanpa diduga, metode Erikin sangat pintar, itu benar-benar mengejutkan mereka. Alhasil, setelah binatang spiritual Senomu sembuh total, kini Erikin tidak mau urus lagi. Tapi mereka juga tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Erikin sudah memikirkan metode pengobatan untuk binatang spiritual kepada semua orang, dan bahkan mendemonstrasikannya secara langsung. Cara itu sudah diajarkan kepadamu, dan sekarang kamu harus melakukannya sendiri, satu persatu untuk mengobati binatang spiritual. Imbalan yang mereka berikan untuk master obat level ini benar-benar tidak cukup. Selain itu, meskipun Erikin mundur, dia tidak sepenuhnya lepas tangan. Ketika kultivator klan barbarian memulai, walaupun caranya agak kasar, akan memakan waktu lebih lama untuk merawat binatang spiritual dan memakan lebih banyak batu roh. Tapi Erikin melihat dari samping, dan tidak ada masalah. Hal ini membuat para kepala suku klan barbarian ini menyesal telah menjadi pengecut dan membuang banyak batu roh. Waktu pemulihan binatang spiritual akan lebih lama, tetapi binatang spiritual tidak mati. Akhirnya, setengah hari berlalu, semua binatang spiritual yang diracuni disembuhkan di lembah, satu persatu menjadi hidup, mendapatkan kembali vitalitas masa lalu. Hanya satu hal yang cukup aneh. Semua binatang spiritual ini berubah menjadi binatang yang botak. Mereka terlihat sangat jelek. Apalagi di dalam dan di luar lembah, ada bau daging yang menyengat yang keluar dari binatang-binatang ini, membuat semua orang terlihat sedikit eksentrik. Setelah semua binatang spiritual meninggalkan lembah dan menutup formasi, Erikin pun terbang ke lembah. Pada saat ini, energi api secara bertahap menghilang, dan tidak ada apapun di lembah. Hanya di atas udara, aura abu-abu coklat dan aura merah mengelilingi satu sama lain, berputar-putar tanpa batas. Erikin melayang di depan dua aura ini. Kedua aura ini adalah racun yang mengalir ke tubuh binatang spiritual. Setelah dipaksa keluar oleh api, mereka tidak menghilang, tetapi menjadi seperti kabut. Mengamati kedua aura pada saat ini, seseorang dapat merasakan aura abu-abu coklat dengan rasa pembusukan, sedangkan aura merah penuh dengan kegelisahan. Apakah ini dua jenis toksin berbeda ataukah perubahan yang berbeda yang dihasilkan toksin pada berbagai badan binatang spiritual? Otak Erikin berputar, dia mengangkat tangannya untuk memasukkan Reiki, mencoba menyelubungi kabut beracun. Tapi kemudian dia merasa heran. Kedua napas ini ternyata acuh tak acuh terhadap pembungkusan Reiki dan langsung menembusnya. Dengan kata lain, tidak mungkin untuk membatasi benda ini dengan Reiki. Mata Erikin bergerak, dan hatinya menjadi lebih penasaran. Dia mengeluarkan 2 botol pencuci roh yang digunakan untuk menampung darah binatang sakti.
Jalankan Reiki agar botol pencuci roh menghasilkan daya hisap. Tiba-tiba, kedua napas itu terhirup oleh botol pencuci roh. Tampaknya benda ini tidak di luar kendali. Hanya saja kabut beracun yang dapat menyebabkan monster fase penilaian terjebak berbagai situasi, dan mengabaikan pemblokiran dan penyebaran Reiki, memang agak jarang terjadi. Bisakah benda semacam ini benar-benar dibuat oleh Sekte Iblis? Eric Kin juga bertanya kepada Tenno Zhang dan yang lainnya sebelumnya, meskipun mereka didorong oleh Sekte Iblis untuk memurnikan banyak pil iblis, tetapi tidak pernah memurnikan pil mujarab semacam ini. Setelah mengumpulkan kedua aura, Eric Kin turun lagi dan menjelaskan tebakannya. Apa maksud Master Obat Kin? Keadaan binatang spiritual tidak ada hubungannya dengan Sekte Iblis. Seno Mu dan yang lainnya terkejut. Ya, binatang spiritual kamu sakit 3 bulan yang lalu, kan? Kata Eric Kin enteng. Jika ada waktu 3 bulan, Sekte Iblis akan memiliki cukup kesempatan untuk meracuni semua binatang spiritual kamu. Tetapi selain binatang yang kalian temukan, binatang spiritual lainnya aman. Begini, sejak kami menemukan kelainan binatang spiritual, kami mengisolasi binatang spiritual lainnya, itu tidak pernah terjadi lagi. Seno Mu mengangguk. Tapi kabut beracun seperti ini, formasi spiritual sama sekali tidak efektif. Kata-kata Eric Kin membuat semua orang tercengang. Dan bahkan jika hanya binatang spiritual ini yang dalam masalah, jika Sekte Iblis datang menyerangmu, apakah kalian bisa bertahan? Tanya Eric Kin. Yuro Dai tidak pernah menunda-nunda dalam melakukan sesuatu, kalian sudah tidak bisa bersaing dengan kekuatan kalian, apalagi saat sejumlah besar binatang spiritual teracuni. Satu hal lagi yang tidak dikatakan Eric Kin, itu adalah dia juga mengadakan pencarian jiwa pada anggota Sekte Iblis, dan tidak ada yang tahu tentang serangan terhadap klan Barbarian. Jika kedua belah pihak akan bertarung, ini jelas tidak normal. Wajah orang Barbarian berubah lagi. Eric Kin benar, selain mengkhawatirkan kondisi fisik binatang spiritual belakangan ini, mereka juga takut akan serangan Sekte Iblis. Klan Barbarian sudah lebih lemah dari lawan. Jika Yuro Dai datang, mereka akan berakhir. Dan jika ini masalahnya, itu akan lebih merepotkan. Semua orang gugup. Jika Sekte Iblis memainkan trik, sekarang sekte ini hilang, klan Barbarian bisa santai. Tapi jika bukan karena Sekte Iblis, bukankah kabut beracun ini bisa muncul lagi? Ketika Eric Kin pergi, jika binatang spiritual itu jatuh sakit lagi, maka sulit untuk mengatasinya. Master Obat Kin, berarti kita masih memiliki sekelompok musuh tersembunyi yang diam-diam menyerang binatang spiritual. Seno Mu membelalakkan matanya. Itu belum tentu benar. Eric Kin menggelengkan kepalanya. Singkatnya, penampakan binatang spiritual di klan Barbarian memang agak aneh. Kabut beracun ini sendiri tidak sederhana. Anehnya, sebagian dari binatang spiritual itu tiba-tiba diracun, lalu kabut beracun itu menghilang. Seolah-olah kabut beracun itu hanya kebetulan melewati kepulauan binatang sakti dan kemudian hanyut terbawa angin. Selanjutnya, Eric Kin menanyakan keadaan spesifik binatang spiritual yang teracuni. Setiap klan Barbarian khawatir kabut beracun ini akan kembali. Secara alami dengan tanpa perlawanan mengatakan padanya semua yang mereka tahu. Dengan informasi yang cukup, Eric Kin juga memiliki tebakan umum. Kepala sukumu, temukan beberapa orang yang akrab dengan situasi di dekat area Laut Binatang Sakti, kita pergi lihat ke sana. Eric Kin menunjuk ke laut di sisi barat peta. Dilihat dari waktu dan lokasi peracunan binatang spiritual, jika kabut beracun itu benar-benar melayang, pasti berasal dari barat. Berjalan di sepanjang hulu, mungkin dapat menemukan lebih banyak petunjuk. Dalam hal ini, Eric Kin juga sedikit tertarik. Di satu sisi, untuk mengetahui kebenaran kabut beracun ini, tentu saja,
Dia juga ingin mengumpulkan lebih banyak lagi kabut beracun ini. Bersambung.